Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggitira Yunanti. Mohon izin mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai bahan tambahan beton. Jadi, tujuan dari penggunaan bahan tambah pada beton yaitu yang pertama adalah untuk memodifikasi beton segar, mortar, dan grouting. Yang kedua adalah memodifikasi beton keras, mortar, dan grouting. Kemudian beberapa evaluasi yang perlu dilakukan jika ingin menggunakan bahan tambahan pada beton adalah yang pertama adalah penggunaan semen dengan tipe khusus, di mana penggantian tipe semen atau sumber dari semen atau jumlah dari semen yang digunakan, atau memodifikasi gradasi agregat atau proporsi campuran yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan satu atau lebih bahan tambah, di mana banyak bahan tambah menggunakan lebih dari sifat beton sehingga justru akan merugikan. Efek bahan tambah sangat nyata untuk mengubah karakteristik beton, misalnya fast atau faktor semen, tipe dan gradasi agregat, tipe dan lama pengadukan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan modifikasi beton segar, mortar, dan grouting. Dibagi menjadi 6. Untuk yang pertama adalah menambah sifat mudah pengerjaan tanpa menambah kandungan air. Yang kedua adalah menghambat atau mempercepat waktu pengikatan awal campuran beton. Yang ketiga adalah mengurangi atau mencegah penurunan atau perubahan volume. Yang keempat adalah mengurangi segregasi. Yang kelima adalah mengembangkan dan meningkatkan sifat penetrasi dan pemumpaan beton segar. Yang keenam adalah mengurangi kehilangan nilai slump. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan modifikasi beton keras, mortar, dan grouting, di mana tujuannya ada 9, yaitu yang pertama adalah menghambat dan mengurangi panas selama proses pengerasan awal atau beton muda. Kemudian yang kedua adalah mempercepat laju pengembangan kekuatan beton pada umur muda. Yang ketiga adalah menambah kekuatan beton. Yang keempat adalah menambah sifat keawetan beton, ketahanan dari gangguan luar termasuk serangan garam-garam sulfat. Kemudian yang kelima adalah mengurangi kapilaritas air. Yang keenam adalah mengurangi sifat permeabilitas. Yang ketujuh adalah mengontrol pengembangan yang disebabkan oleh reaksi alkali dari alkali, termasuk alkali dalam agregat. Kemudian yang kedelapan adalah menghasilkan struktur beton yang baik. Kemudian yang sembilan adalah menghasilkan warna tertentu pada beton atau mortar. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis tambahan untuk beton, di mana secara umum bahan tambah yang digunakan dalam beton dapat dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama adalah chemical admixture dan yang kedua adalah additive, di mana chemical admixture ini adalah bersifat kimiawi, sedangkan yang additive itu bersifat mineral. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan tambahan kimia atau admixture, di mana menurut ASTM C494 dan Pedoman Beton 1989 SKBI I453/1989, jenis bahan tambah kimia dibedakan menjadi 7 tipe bahan tambah, yaitu yang pertama adalah tipe A, yaitu water reducing admixture. Yang kedua adalah tipe B, retarding admixture. Yang ketiga adalah tipe C, accelerating admixture. Yang keempat adalah tipe D, water reducing and retarding admixture. Yang kelima adalah tipe E, water reducing and accelerating admixture. Yang keenam adalah tipe F, water reducing high range admixture. Dan yang terakhir adalah tipe G, water reducing high range retarding admixture. Kemudian untuk penjelasan dari masing-masing bahannya, yaitu tipe A, water reducing admixture, di mana tipe A ini adalah untuk mengurangi air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan tambah ini adalah air yang dibutuhkan, kandungan air, konsistensi, bleeding, dan kehilangan air pada saat beton segar, lalu pengerasan, kuat tekan dan lentur, perubahan volume, susut pada saat pengeringan. Kemudian untuk tipe B adalah bahan tambah yang berfungsi untuk menghambat waktu pengikatan beton, di mana penggunaannya adalah untuk menunda waktu pengikatan beton, misalnya karena kondisi cuaca yang panas, atau untuk memperpanjang waktu untuk pemadatan, untuk menghindari cold joints, dan menghindari dampak penurunan saat beton segar saat pelaksanaan pengecoran. Untuk tipe C adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton, di mana bahan ini digunakan untuk mengurangi lamanya waktu pengeringan atau hidrasi dan mempercepat pencapaian kekuatan awal beton. Accelerating admixture yang paling terkenal adalah kalsium klorida, di mana dosis maksimumnya adalah 2% dari berat semen yang digunakan. Kemudian yang tipe D adalah water reducing and retarding admixture,
di mana bahan tambah yang berfungsi ganda yaitu mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan awal. Bahan ini biasanya digunakan untuk menambah kekuatan beton. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe E, yang merupakan bahan tambah yang berfungsi ganda yaitu mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dan yang konsistensinya tertentu dan mempercepat pengikatan awal. Untuk yang tipe F adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih. Yang selanjutnya adalah tipe G. Terakhir adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih dan juga untuk menghambat pengikatan beton. Kemudian bahan tambahan mineral atau aditif, di mana bahan tambahan mineral ini memiliki beberapa keuntungan seperti satu, memperbaiki kinerja workability, yang kedua adalah mengurangi panas hidrasi, yang ketiga adalah mengurangi biaya pekerjaan beton, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis bahan aditif itu yang pertama adalah abu terbang batubara atau fly ash, di mana menurut ASTM C168 abu terbang definisikan sebagai butiran halus hasil residu pembakaran batubara atau bubuk batubara. Abu terbang atau fly ash ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah abu terbang yang normal yang dihasilkan dari pembakaran atau bara antrasit atau batu bara bituminous, dan yang kedua adalah abu terbang kelas C yang dihasilkan dari batu bara kelas lignite atau subbituminous. Kemudian yang kedua adalah slag, di mana slag merupakan hasil residu pembakaran tanur tinggi. Definisi slag menurut ASTM C989 Standard Specification for Ground Granulated Blast Furnace Slag for Use in Concrete and Mortar adalah produk non-metal yang merupakan material berbentuk halus, granular, hasil pembakaran yang kemudian didinginkan, misalnya dengan mencelupkannya ke dalam air. Nah, keuntungan dari slag ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah mempertinggi kekuatan beton karena kecenderungan lambatnya kenaikan kuat tekan. Kemudian yang kedua adalah menaikkan rasio antara kelenturan dan kuat tekan. Yang ketiga adalah mengurangi variasi kuat tekan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah silica fume, di mana menurut ASTM C124095 Specification for Silica Fume for Use in Hydraulic, Cement, Concrete, and Mortar, silica fume adalah material pozolan yang halus di mana komposisi silika lebih banyak yang dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon atau alloy besi silikon, yang dikenal dengan gabungan antara mikrosilika dengan silica fume. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan tambahan lainnya, di mana selain bahan tambahan admixture maupun aditif, ada juga bahan tambahan lain yang sering digunakan dalam bahan tambahan beton dengan fungsinya masing-masing. Nah, contohnya ada satu, yang pertama adalah air entraining, yang kedua adalah beton tanpa selam, yang ketiga adalah polimer, yang keempat adalah bahan pengeras, yang kelima adalah waterproofing, dan yang keenam adalah pewarna. Untuk jenis dari bahan tambahan lainnya yaitu air, yang pertama adalah air entraining, di mana bahan tambah ini membentuk gelombang udara berdiameter 1 mm atau lebih kecil selama pencampuran beton atau mortar dengan maksud untuk mempermudah pengecoran beton pada saat pengecoran dan menambahkan ketahanan awal pada beton. Kemudian yang kedua adalah beton tanpa selam, di mana beton tanpa selam ini definisikan sebagai beton yang mempunyai selam sebesar 1 inci atau 25,4 atau kurang sesaat setelah pencampuran, di mana pemilihan bahan tambah tergantung sifat-sifat beton yang diinginkan seperti sifat plastisnya, waktu pengikatan dan pencapaian kekuatan, efek beku cair, kekuatan dan harga dari beton tersebut. Kemudian yang ketiga adalah polimer, yang merupakan produk bahan tambahan baru yang dapat menghasilkan kuat tekan beton tinggi sekitar 15.000 PSI, di mana 1000 PSI sama dengan 6,9 MPa atau lebih, dan kekuatan belah tariknya sekitar 15.000 PSI atau lebih. Beton dengan modifikasi polimer atau PMC, Polymer Modified Concrete, adalah beton yang ditambah resin dan pengeras sebagai bahan tambahan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan pengeras,
di mana biasanya permukaan beton yang selalu menanggung beban hidup yang berat serta dalam keadaan berputar berpindah-pindah seperti lantai untuk bengkel-bengkel alat berat atau heavy equipment dan lainnya. Beban ini akan mengakibatkan keausan pada permukaan beton, sehingga untuk menghindari pengausan tersebut digunakan dua jenis bahan untuk mengeraskan permukaan beton, dan bahan yang digunakan itu adalah yang pertama, agregat beton terbuat dari bahan kimia, dan yang kedua adalah agregat metalik yang terdiri dari butiran-butiran halus. Kemudian ada waterproofing, di mana jika beton terletak di dalam air atau dekat permukaan air tanah, misalnya untuk tunnel, maka beton tersebut tidak boleh mengalami rembesan dan diusahakan kedap air. Salah satu bahan yang dapat digunakan adalah partikel-partikel halus atau gradasi yang menerus dalam campuran beton, di mana bahan-bahan semacam itu akan mengurangi permeabilitas pada beton. Kemudian yang terakhir adalah pewarna, di mana beton yang diekspos permukaannya biasanya memerlukan keindahan. Bahan yang digunakan untuk pemberian warna pada permukaan beton ini adalah cat atau coating yang dilapisi setelah pekerjaan beton. Cara lainnya adalah dengan menambahkan bahan warna, misalnya oker atau pewarna coklat ke dalam permukaan beton selagi beton masih segar. Bahan-bahan ini biasanya dicampur dalam suatu adukan yang mutunya terjamin baik. Selain itu, dapat pula dengan menaburkan pasir silika atau agregat metalik selagi permukaan beton masih dalam keadaan segar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.